Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 546 yaitu Explore a Simple Network. Kita buka di sini. Jadi di sini kita akan mengerjakan sebuah paket raster dengan topologi sederhana yang sebelumnya telah dikonfigurasi. Nah, namun di sini kita akan berperan sebagai seorang developer yang perlu memahami dasar-dasar komunikasi jaringan. Nah, tugas kita itu nanti menambahkan perangkat jaringan, mengonfigurasi alamat IP, menguji konektivitas, kemudian membuat halaman web sederhana di server, dan memodifikasi aturan akses pada firewall untuk mengubah cara jaringan merespons request. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan visi ke dalam topologi jaringan yang ada, kemudian menguji konektivitas antar perangkat di seluruh jaringan, lalu membuat halaman web sederhana di server dan melihatnya dari sisi klien, lalu memeriksa dan memodifikasi access list atau ACL pada perangkat firewall. Nah, langsung aja di sini yang pertama kita diminta untuk menambahkan dua PC ke dalam topologi dan mengonfigurasinya dengan alamat IP. Nah, ini saya udah sudah buka paket rasternya, lalu kita tambahkan dua PC. Kemudian kita tambahkan ke paket raster tambahkan alamat IP-nya sesuai dengan yang ada di addressing table. Ini kita ganti default gateway. Oh, bentar. Ini PC A, ini PC B. Oke, lalu kita tambahkan PC B 172.16.3. Lalu default gateway-nya 172.16.4. Hmm, 172.16. Oke, selanjutnya kita lihat drag. Kita akan menempatkan
Oke, kita akan menempatkan dan menghubungkan PC ke network atau jaringan. Kita buka paket dasar, kemudian kita akan seret PC A, kita deketin ke switch 2 di menu poin. Di sini, kemudian satu lagi di dekat switch 3. Kemudian kita sambungkan menggunakan cover straight untuk menghubungkan ke switchnya dengan salah satu port yang terbuka. Kita pakai SMS ke 0,1. Begitupun di PCB ke switch 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada step 2 kita akan mengkonfigurasi alamat IP untuk PC. Oke, namun kita di sini udah konfigurasi tadi di PC A dan PC B. Cuman kita aja menyesuaikan aja apakah sudah sesuai dengan yang di panduan. Oke. Sudah sesuai semua. Selanjutnya kita ke bentar. Kita lanjut aja ke part kedua, yaitu tes connectivity across the network atau menguji konektivitas jaringan. Di sini kita akan masuk ke PCB, kemudian kita buka command prompt, lalu kita ping ke 172.16.3.1. Yes. Oke, nah ini kita dari PCB itu bisa tes konektivitas ke default gateway-nya, yaitu network 3.1. Oke, kita tes konektivitas lagi dari yang pertama ini dari default gateway, yaitu jaringan yang satu jaringan yang digunakan yang digunakan PCB. Kemudian kita ping ke example server. Jadi example server ini intinya untuk menguji konektivitas dari server ke server di internet. Nah, kemudian kita ping ke server device.
server device untuk menguji konektivitas end-to-end dari topologi kita ini. Nah, hasilnya ketiga pengujian itu berhasil. Kemudian kita lanjut ke part 3 di sini, yaitu membuat dan melihat halaman web. Nah, di sini kita akan membuat sebuah halaman web sederhana di server device dan kita akan akses dari PC base. Nah, langsung aja ke step pertama, kita akan membuka server device. Kemudian kita pilih tab service, lalu halaman HTTP. Nah, di sini kemudian kita pilih new file, new file. New file. Setelah itu kita kasih nama index.html. Isinya kita ketik seperti ini, HTML font size font center. Kita ikutin aja yang ada di panduan. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita klik save. Kemudian kita akan lanjut ke step 2, yaitu lihat dari halaman webnya dari PCB. Kita klik PCB, kemudian kita buka tab web browser. Nah, ini kita tunggu aja. Kemudian di sini kita ketik http 209.165.200.200. 209.165.200.227. Kemudian sebentar, kita cek lagi.
ya, sepertinya typo di sini. Terusnya indeks HTML. Nah, ini kita delete aja. Nah, ini kan udah ada. Kemudian coba lagi. Nah, sekarang kita udah berhasil menunjukkan halaman web yang baru saja kita buat di server Device. Ini ya. Kemudian kita lanjut ke part 4, yaitu modify the firewall access list. Dari sini kita akan memeriksa dan memodifikasi access list firewall. Nah, kita akan memeriksa aturan pada firewall, kemudian mengubahnya untuk memblokir akses list. Nah, langsung aja ke part pertama, examine the access list on the firewall default. Jadi kita akan memeriksa access list di firewall. Nah, kita klik firewall, ini kita close dulu. Kita klik firewall, kemudian kita diminta masuk ke mode privilege. Baik, dengan enable. Oh, tidak ada password, jadi kita enter aja. Nah, ini kita udah masuk ke mode privilege. Nah, selanjutnya kita diminta untuk press the spacebar. Kita jalankan show run, lalu kita jalankan terus sampai ketemu bagian access list outside. Nah, ini ya, itu outside. Nah, kemudian kita bisa lihat tadi itu dia mengizinkan ke 192.168.2.3. Nah, kita akan masuk ke mode configure terminal terlebih dahulu. Lalu kita hapus aturan untuk mengubah menjadi tidak mengizinkan host 192.168.2.3 untuk melakukan ping dengan cara ketik no access. Nah, klik outside. Permit HTTP any host. Nah, kita masukin hostnya adalah 192.168.2.3. Terus kita enter. Kemudian kita akan melakukan pengujian dari PCB ping ke device server. Oke, kemudian kita ke PCB. Command prompt, kita coba ping lagi ke
device server. Apakah berhasil? Nah, hasilnya adalah request timeout, artinya sudah tidak diizinkan. Masih request timeout. Kita coba lagi. Nah, masih request timeout, artinya memang pengaturan firewall yang baru saja kita lakukan itu berhasil. Oke, kita lanjut di pengaturan firewall. Tadi ini kita sudah memblokir host 192.168.2.3 untuk melakukan konektivitas ping. Nah, kita coba cek di sini. Kita ping ke device server. Kan sebelumnya itu bisa dari, tapi sekarang dia hasilnya adalah request timeout. Kenapa? Karena kita tadi sudah mengubah aturan di firewall untuk tidak mengizinkan host dengan internet 192.168.2.3 melakukan konektivitas termasuk ping. Nah, kemudian kita akan coba cek di bagian web server untuk melihat apakah kita bisa mengakses device server melalui web server. Kita coba. HTTP 209.165.200.227. Nah, ternyata masih bisa diakses. Artinya apa? Karena halaman web ini masih bisa diakses karena kita tidak mengatur tidak menghapus untuk aturan HTTP, melainkan kita hanya menghapus aturan firewall. Jadi dia tetap bisa mengakses web server seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah melakukan konfigurasi dasar seperti menambahkan peringkat PCA, PCB, kemudian menambahkan alamat IP, lalu kita memverifikasi konektivitasnya, dan berhasil menguji dari PCB ke server device. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memblokir akses ping dari device server ke device server, sementara akses web itu tetap diizinkan. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa ACL dapat digunakan secara spesifik untuk mengizinkan atau menolak jenis lalu lintas tertentu demi meningkatkan keamanan pada perangkat jaringan seperti itu. Oke, begitu dulu penjelasan dari lab 546 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.